teman-teman, kita di sini sedang melakukan kegiatan rock climbing atau panjat tebing. Lokasi kita manjat tepatnya ada di Gunung Batu Lembang. Di sini juga kita nggak sendirian loh, tapi kita dibimbing juga oleh Sispakala dan Mapah dari UPI. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke materinya. Materi pertama, pastinya kita akan dikenalkan dengan alat-alat untuk manjat. Apa aja ya alat-alat untuk manjat? Rope atau tali adalah alat panjat yang wajib karena fungsi utamanya sebagai pengaman apabila pemanjat terjatuh. Rope atau tali di kalangan pemanjat sering menyebutkan alat panjat tebing dengan karamentel atau tali karamentel. Rope dibagi menjadi 3, yaitu statis, dinamis, dan semi. Karabiner alat panjat ini digunakan sebagai penghubung antara tali dan pemanjat. Tali dengan tali pemanjat dengan angkor sebagai pengaman atau tambatan. Berdasarkan karabiner dibagi 2, yaitu non-skrup karabiner dan skrup karabiner. Ring adalah alat panjat yang terbuat dari tabular webbing atau prusi, yang berfungsi sebagai penghubung pengaman pada angkor, mengurangi gaya gesek dengan memperpanjang poin, dan mengurangi gerakan yang akan menambah beban. Dalam penggunaannya sering digabungkan karabiner dengan menggunakan simpul jangkar. Harness adalah alat panjat yang berfungsi sebagai pengaman pemanjat saat panjat tebing yang terikat pada pinggang pemanjat. Dengan menahan beban saat tubuh pemanjat terjatuh, beban akan terdistribusi ke tali dan tidak akan mematahkan pinggang. Ada 3 jenis harness, yaitu yang pertama ada chest harness, yang kedua ada full body harness, dan yang terakhir ada seat harness. 5. Helmet atau helm. Bagian tubuh yang paling lemah adalah bagian kepala, sehingga pemanjat perlu menggunakan helm. Helm juga merupakan salah satu alat panjat tebing untuk melindungi kepala dari benturan tebing saat pemanjat terjatuh dan juga apabila ada batu yang berjatuhan. 6. Sepatu panjat. Sepatu panjat tebing berguna untuk memberikan cengkraman yang kuat, presisi pijakan, dan mendukung kaki saat memanjat permukaan tebing atau dinding buatan, sehingga meningkatkan performa dan keamanan pemanjat. 7. Descender. Alat panjat tebing ini merupakan alat bantu untuk turun. Sebagai media utamanya adalah tali. Jenis descender ada 3, yaitu figure of 8, autostop, dan yang terakhir adalah grigri. 8. Sarung tangan. Alat yang digunakan untuk melindungi telapak tangan pada waktu pemanjatan, namun sering digunakan juga oleh bilayar. 9. Chalk bag. Chalk bag merupakan tempat untuk menyimpan magnesium atau kapur. Magnesium adalah untuk mengeringkan tangan dan meningkatkan cengkeman saat memanjat. Setelah pengenalan alat, kita diajarkan untuk membuat harness dari tali webbing. Lalu, jika sudah siap, dan pastikan aman ketika kita mulai memanjat. Dan jangan lupa kita harus olahraga tangan agar tidak shock saat memanjat. Selesainya memanjat, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu navigasi darat. Apa itu navigasi darat? Navigasi darat adalah kemampuan untuk menentukan posisi dan arah di daratan tanpa bantuan teknologi modern sebagai GPS. Alat-alat yang digunakan itu adalah: yang pertama ada peta daerah lokasi kita berada, yang kedua ada kompas bidik, yang ketiga ada protektor atau penggaris, yang keempat ada penggaris pada umumnya, dan yang terakhir ada pensil dan pulpen. Cara kerjanya, kita harus mengetahui di mana kita berada, setidaknya tahu nama pedesaan atau gunung yang kita kunjungi. Lalu kita cari tempat terbuka untuk mengamati sekitar, seperti cari gunung di depannya atau aliran sungai. Dan jalan setapak. Setelah menemukan tempat terbuka, kita melakukan penelitian. Caranya, siapkan peta dan alat lainnya. Lebih baik melakukannya di tempat yang datar. Lalu pilih 2 atau lebih dataran tinggi untuk membidik menggunakan kompas. Sebelumnya kita samakan dulu utara peta dan utara kompas. Setelah mendapatkan nilai azimut, kita cari bek azimutnya. Jika kita mendapatkan nilai azimut kurang dari 180, maka hasil tersebut ditambahkan 180.
jika kita mendapatkan hasil azimut lebih dari 180, maka hasil tersebut dikurang 180. Misalnya, kita sudah membidik sebuah objek dan kita mendapatkan hasil azimut 60 ditambah 180, maka hasilnya 240. Itu kita sebut back azimut. Dan sebaliknya, jika hasil azimut 190 dikurang 180, hasilnya adalah 10, maka 10 itu adalah back azimutnya. Setelah itu, kita tarik garis objek yang kita bidik objek kedua dengan cara yang sama. Setelah mendapatkan dua garis lurus, lihat ada garis yang saling bertemu. Nah, dari garis itu, kita bisa berasumsi bahwa itu adalah titik lokasi kita berada. Kegiatan hari ini memberikan pemahaman penting mengenai dua keterampilan dasar dalam dunia pecinta alaman, yaitu rock climbing dan navigasi darat. Melalui kegiatan panjat tebing, kami belajar tentang pentingnya penggunaan alat dengan benar, prosedur keselamatan, serta kerjasama tim dalam menghadapi medan vertikal. Sementara itu, navigasi darat melatih kami untuk membaca peta, mengenali medan, dan menentukan posisi tanpa bantuan teknologi modern. Ini menjadi keterampilan dasar yang sangat berguna di lapangan, khususnya saat berada di daerah terpencil. Dengan memahami kedua materi ini, kami berharap setiap individu yang terlibat dalam kegiatan luar ruang dapat lebih siap, lebih tanggap terhadap situasi dan tentunya lebih menghargai pentingnya keselamatan serta keterampilan dasar di alam terbuka.